Halo sobat servis dimanapun berada ya, ketemu lagi bersama dengan Aji di kesempatan kali ini. Kali ini kita punya servisan TV ini ya, Android, yaitu Xiaomi TV dengan mana nih, tipenya mana tipenya ini, LM32M7-EAID ya. Ini keluhannya yaitu mati total ya. Dan di bagian mainboard itu untuk bagian power supply tegangan utamanya itu dia di primernya rusak ya. Ini sekarang sudah selesai dan sudah kita modif menggunakan power supply adaptor 12 volt. Ini 5 ampere murni real ya, karena saya menggunakan yang modelnya YNS 1260 ya. Kemarin sempat bingung cari-cari mana yang ampernya real, dan ini alhamdulillah kita sudah dapat yang ampernya real ya. Ini power adaptor model YNS 1260, input 110 volt sampai 220, output 12 volt 5 ampere. Dan ini sobat bisa lihat ya di sini. Ini ada step up dari 12 volt kita step up menjadi 60 volt untuk supply di ini bagian inverter backlight bagian sini. Ini inverter backlight itu diambil dari tegangan 12 volt yang di step up, menggunakan step up ini jadi 60 volt, dan tegangan 12 volt ini langsung masuk ke step up dan juga masuk ke dioda tegangan utama untuk mensuplai si mainboardnya ini. Sekarang dari sini ya, ini langsung masuk ke sini. Inputnya ini jadi satu. Untuk input di sini, ini input startupnya 12 volt. Lalu ini untuk input tegangan utama untuk supply VCC mainboard 12 volt terukur 11,5, ngedropnya setengah volt ya. Dan ini si output dari step up ini di sini. Kita ukur di dioda, terukur berapa ini? 59 volt, hampir 60 volt ya. Lalu untuk output backlightnya di sini terukur 76 volt. Ini untuk elko output dari ini, elko output dari si mainboard, output dari si step up ini kita ganti menggunakan yang tegangannya 100 mikro 160 volt ya. Tadinya kan cuma 63 volt 220 mikro. Ini mikronya kita ganti dengan yang tadi ya, 100 mikro 160 volt. Voltasenya lebih gede, mikronya turun sedikit tidak masalah. Ini sedang kita tes ya. Sudah nyala juga. Tuh. Layarnya sudah menyala ya. Karena ini memang kendalanya cuma di bagian power supply saja. Untuk mainboardnya insya Allah masih normal. Nah, ini kemarin kendalanya mainboardnya meledak di bagian power supply-nya. Nah, infonya seperti itu ya sobat. Kalau kita servis elektronik terutama TV LCD ataupun LED seperti ini, kita kalau ketemu yang bagian mainboard di bagian PSU nya yang rusak dan dia PSU nya jadi satu seperti ini
ini kita bisa cek dulu dia menggunakan tegangan berapa dan ada berapa supply ya. Kalau untuk yang TV kecil seperti 24 ke bawah biasanya itu jadi satu tegangannya, dan dia ada adaptor di luar seperti ini. Ini ukurannya 32 TV-nya, dan untuk adaptornya ini yang tegangan dari adaptor kita supply untuk dioda sini untuk tegangan utama. Nah, jadi dari trafo ini ada 4 pin trafonya. Kelihatan nggak? Nah, 4 pin. Ini yang pinggir sendiri ini ground, dan yang tengah ini pokoknya pinggir sendiri ground. Yang satu di antara 3 ini, yang satu itu untuk backlight, dan yang 2 itu masuk ke dioda untuk tegangan utama 12 volt. Nah, jadi kan ini sudah jelas nih, trafonya mengeluarkan tegangan 12 volt dan tegangan untuk backlightnya. Backlightnya kita kasih tegangan 60 volt. Seandainya si backlight ini ikut dengan tegangan 12 volt, berarti kan si outputnya ini cuman mengeluarkan satu catu daya, yaitu 12 volt saja. Nah, ini justru malah lebih enak ya, tinggal kita kasih adaptor sudah beres, kita nggak perlu beli step up gitu. Berhubung ini 2 catu daya, yaitu 12 volt dan 60 volt, jadi kita kasih step up. Yang 12 voltnya ini untuk mensuplai step up dan mensuplai si mainboardnya sendiri, dan output dari step upnya kita pakai untuk mensuplai tegangan si backlightnya begitu. Jadi ini sudah tinggal kita tutup nanti, dan yang di sini adaptornya kita pasang di luar saja, kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah setia menyatu di channel Akur Elektronik ya. Ini cuma sekilas info aja. Nanti untuk kerapian dan sebagainya bisa diatur-atur sendiri ya. Kalau Aji sih ini ada ini ya, spacer plastik, ini kita ambil dari mainboardnya sendiri. Dan ini untuk spacer di bagian sini kita kasih baut jadi spacer sekaligus pegangan untuk si adaptor ini, si step up-nya gitu maksudnya. Jadi dia udah aman, nggak goyang-goyang. Dan untuk ini mainboardnya di bagian adaptornya, di bagian PSU-nya sudah kita potong sedemikian rupa. Ini seperti ini bekasnya. Yang penting dia bisa normal dan terpakai lagi untuk step up-nya, untuk ininya mainboardnya. Karena ini yang rusak cuman bagian power supply, sedangkan step up-nya masih normal. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok nggak digacun aja mas gitu? Karena kalau kita pakai gacun, dia itu tegangannya kurang stabil ya gitu. Awalnya sih yang matikan MOSFET-nya, terus kita cek ternyata di IC driver PWM-nya juga mati, dan kita tidak tahu berapa nomor serinya. Jadi ya sudahlah ya. Yang penting dia masih bisa berfungsi normal, dan kita juga tentunya sudah meminta persetujuan dari si usernya. Kalaupun si usernya kemarin kita kasih tawaran, ini mau dimodif saja menggunakan adaptor dengan biaya estimasinya sekian, atau ganti mainboard saja dengan estimasi sekian. Nah, yang jelas kan pasti lebih mahal kalau kita ganti mainboard karena kan satu paket. Nah, kalau ini kan kita modif menggunakan adaptor dan step up saja, jadi dia lebih murah, dan insya Allah kualitasnya juga masih bagus karena menggunakan spare part bawaan. Dan untuk step up-nya yang ampernya besar ini saya menggunakan yang 10 ampere, dan untuk yang adaptornya menggunakan 5 ampere ya. Ini alhamdulillah bagus banget gitu ya. Kemarin sudah sempat digacun juga sebenarnya untuk ngetes di awal gitu, cuman ketika dia ketika dia posisi bekerja itu tegangan output di mainboard itu 12 volt, tapi ketika dia standby itu dia melonjak jadi 19 volt. Daripada nanti mainboardnya malah terbakar, jadi mending kita kasih adaptor saja gitu. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe di channel Akur Elektronik. Bye bye.